Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4523-4525. Taois Wallace memandang orang-orang yang melarikan diri, tetapi tidak melakukan gerakan apapun, dia juga tidak mengejar mereka. Tentu saja orang-orang dari aliansi penyegelan iblis ini pantas mati, tetapi Taois Wallace belum ingin membunuh mereka. Terlebih lagi, Taois Wallace tidak memiliki persahabatan dengan dinasti Xiao. Kali ini, dia melakukannya sepenuhnya untuk adik laki-lakinya, Taois Wu Wei. Orang-orang dari dinasti Xiao tidak mengejar lagi. Mereka tahu bahwa meskipun mereka mengejar ketinggalan, mereka bukanlah lawan. Kerugian dinasti Xiao dalam pertempuran ini terlalu serius, banyak orang terluka, dan mereka tidak bisa bertarung dengan aliansi penyegelan iblis. Sekarang orang-orang dari aliansi penyegelan iblis telah melarikan diri, semua orang di dinasti Xiao merasa lega. Tapi mereka tahu bahwa dinasti Xiao pasti tidak akan menyerah. Tapi selama Taois Wallace ini ada di dinasti Xiao, maka mereka bisa tenang di dinasti Xiao. Semua orang di dinasti Xiao memandang Dev. Mereka semua mengira bahwa Taois Wallace adalah kekuatan di belakang Dev. Bagaimanapun, Dev adalah pria dari murid Taois Wallace. Mereka berharap Dev akan angkat bicara kepada Taois Wallace untuk tinggal sementara waktu. Dev merasakan tatapan semua orang di dinasti Xiao, dan tentu saja dia tahu apa artinya itu. Dev memandang Taois Wallace dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Taois Wallace tidak memperhatikan semua orang, tetapi memandang Taois Wu Wei yang hanya memiliki secercah jiwa yang tersisa dan berkata, "Adik, ikuti aku akan membantumu membentuk kembali tubuhmu." Setelah berbicara, Taois Wallace melambaikan jubah lengan bajunya, dan jiwa Taois Wu Wei langsung menghilang. Dan Taois Wallace juga perlahan menghilang di bawah tatapan semua orang. Pada saat ini, semua orang di dinasti Xiao memandang Dev dengan curiga. Tuan Chen, saya bertanya-tanya mengapa Anda tidak menahan guru Tao Wallace untuk sementara waktu. McKinney bertanya pada Dev. Nganu. Dev membuka mulutnya dan menghela nafas pelan, bahkan jika saya memintanya, guru Tao Wallace tidak akan tinggal. Melihat Dev seperti itu, McKinley Xiao sepertinya mengerti sesuatu, dan kemudian berkata, orang-orang dari aliansi penyegelan iblis seharusnya tidak datang lagi dalam waktu singkat. Mari kita semua mengembalikan kekuatan kita secepat mungkin. Ada lebih dari 10.000 tentara yang harus memulihkan tubuh mereka, dan itu merupakan proses yang panjang. Kaisar Xiao, saya punya teman yang berspesialisasi dalam latihan pembentukan jiwa dan pengembangan diri. Saya dapat memberitahu mereka untuk datang dan membantu. Dev memikirkan sekte iblis jiwa, jadi dia berkata, "Itu bagus, tolong Tuan Chen." McKinley Xiao berkata dengan gembira. Dev sedikit malu. Dinasti Xiao menjadi seperti ini sepenuhnya karena dia. Dia harus melakukan hal-hal ini juga. Dev menggunakan slip giok transmisi suara untuk menghubungi Yakub, dan sekarang Yakub sudah menjadi paman guru dari sekte iblis jiwa, dan dia juga memiliki hak untuk berbicara. Yakub menerima pemberitahuan Dev dan segera mulai, membawa Yara dan murid-murid sekte iblis jiwa ke dinasti Xiao. Dengan bantuan orang-orang seperti sekte iblis Jisa, puluhan ribu tentara dinasti Xiao akan dapat membentuk kembali tubuh mereka lebih cepat. Kota kekaisaran dihancurkan, dan McKinley Xiao hanya bisa membawa semua orang untuk menetap di kota lain. Bukan hanya kota kekaisaran di dinasti Xiao, ada lusinan kota, besar dan kecil. Meskipun dinasti Xiao memang menerima banyak kerugian kali ini, untungnya, karakter utamanya masih hidup. Fondasi dinasti Xiao masih ada, dan tidak sulit untuk memulihkannya. Di dinasti Xiao, Dev memurnikan pil siang dan malam untuk menyembuhkan para master yang terluka dari dinasti Xiao. Dalam beberapa hari terakhir, bagi Dev, konsumsi energinya sangat besar, tetapi Dev telah melakukannya dengan sukarela. Tuan Chen, saya telah memesan sumber daya dan rempah-rempah untuk dikirim dari semua bagian dinasti Xiao untuk Anda gunakan. McKinley Xiao juga telah melihat kesulitan Dev dalam beberapa hari terakhir, jadi dia memerintahkan orang-orang untuk mengangkut sumber daya dari mana saja dengan biaya berapapun. Kaisar Xiao, sebaiknya kamu menyimpan sumber daya itu. Sekarang banyak orang di dinasti Xiao membutuhkan sumber daya untuk pulih. Saya berencana untuk meninggalkan dinasti Xiao dan mengurus urusan saya sendiri. Dev berkata pada McKinley Xiao. Tuan Chen akan pergi. McKinley Xiao terkejut, ekspresinya sedikit serius. Dev ada di sini.
Jika orang-orang dari aliansi penyegelan iblis datang untuk membalas, kekuatan di belakang Dev akan membantu. Jika Dev pergi, siapa yang akan peduli dengan hidup atau matinya dinasti Xiao saat itu? Dev melihat kekhawatiran McKinley Xiao dan buru-buru berkata, "Jangan salah paham, Kaisar Xiao. Saya baru saja pergi sementara. Saya sudah meninggalkan pesan untuk Pangeran Xiao. Selama ada yang salah dengan dinasti Xiao, saya akan segera kembali." Ketika McKinley Xiao mendengar ini, dia akhirnya santai dan mengangguk. Pada saat ini, McKinley Xiao sebenarnya sedikit terdiam di dalam hatinya. Dinasti Xiao yang bermartabat, kekuatan yang hampir terbesar di dunia surga dan manusia, sekarang membutuhkan perlindungan Dev, seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendenai. Ini memang terdengar agak ironis, tapi itulah kenyataannya. Siapa yang membuat kekuatan di belakang Dev sangat menakutkan? Dev mengajak Yulian dan pergi dari dinasti Xiao. Mereka berdua naik pesawat dan langsung menuju sekte pemurnian senjata di puncak Qingniu. Sekarang Dev harus benar-benar memperbaiki pedang tebasan naga agar roh pedang Zhongli bisa keluar dari tubuh pedang. Selama pedang tebasan naga pulih sepenuhnya, setelah roh pedang Zhongli bisa keluar dari tubuh pedang, kekuatan Dev juga akan meningkat pesat. Lagi pula, pada saat itu, dia tidak akan bertarung sendirian. Roh pedang Zhongli juga bisa digunakan sebagai senjata pembunuh. Dev duduk di pesawat dengan seluruh tubuhnya dalam keadaan berkultivasi. Dia tahu bahwa itu akan memakan waktu beberapa hari untuk pesawat untuk mencapai sekte pemurnian senjata. Ketika Dev pergi ke sekte pemurnian senjata, saat ini kita diarahkan di markas besar aliansi penyegelan iblis. Thomas duduk di kursi utama dengan malu, dan di posisi berikutnya, ada beberapa pemimpin tingkat menengah dari aliansi penyegelan iblis. Tuan Zhou, yang telah melarikan diri lebih awal, juga ada di sana, dan para pembudidaya iblis dari aliansi penyegelan iblis menderita banyak korban. Hampir semuanya terluka, hanya Tuan Zhou yang kembali tanpa cedera bersama dua muridnya, Tian Luo dan Tian Xia. Kemampuan orang ini untuk melarikan diri sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari orang biasa. Tapi sekarang Thomas tidak peduli lagi dengan hal ini. Semuanya, meskipun kita tidak menelan dinasti Xiao dalam pertempuran ini, kekuatan dinasti Xiao pasti sangat menurun. Kita semua harus siap untuk terus menyerang dinasti Xiao, dan kita tidak akan pernah menyerah. Thomas selesai berbicara, dengan santai melambaikan tangannya dan membubarkan semua orang. Lalu Thomas datang ke ruang rahasia di belakang aula utama. Ada lubang hitam besar di ruang rahasia, dan Yang Mulia ke-10 sedang makan lollipop di ruang rahasia saat ini. Meskipun Yang Mulia ke-10 meninggalkan orang-orang aliansi penyegelan iblis dan melarikan diri, apa yang dia lakukan agak tidak ortodoks. Tapi Thomas sama sekali tidak berani merasa tidak puas, dan dia sangat hormat di depan Yang Mulia ke-10. Thomas, aku akan membawamu ke aula. Sudahkah Anda tahu harus berkata apa? Yang Mulia ke-10 memandang Thomas dan bertanya. Yang Mulia, bawahan telah memikirkannya. Meskipun Anda tidak menjatuhkan dinasti Xiao kali ini, penghargaan Yang Mulia tidak dapat dilupakan. Thomas berkata dengan hormat. Itu bagus, ikuti aku. Setelah berbicara, Yang Mulia ke-10 memimpin ke dalam lubang hitam. Thomas mengikuti dengan cermat, dan ketika mereka masuk, lubang hitam itu perlahan menghilang. Saat ini pandangan Thomas menjadi gelap di depannya, dan ketika dia membuka matanya, sebuah aula hitam berdiri di depannya dalam kehampaan. Lingkungan sekitarnya tampak kosong, dan seluruh aula tampak tergantung di langit berbintang alam semesta. Ini adalah pertama kalinya Thomas melihat aula di depannya secara intuitif. Meskipun dia juga telah dipanggil beberapa kali, dia muncul di aula utama setiap saat, dan dia tidak tahu seperti apa aula itu. Yang Mulia, apakah ini aulanya? Thomas bertanya dengan kaget. Ya, ini aulanya, tapi ini hanya aula ke-10 dari seluruh aula. Adapun di mana 9 aula lainnya berada, saya tidak tahu. Saya tidak membawa Anda langsung ke aula utama, hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa kekuatan aula kami, jika Anda adalah anjing aula kami tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Yang Mulia ke-10 secara langsung membandingkan Thomas dengan seekor anjing, dan dia tidak peduli jika Thomas akan marah. Thomas benar-benar tidak akan marah, tapi saat ini dia hanya merasakan darahnya mendidih. Mampu mengikuti kekuatan Protoss untuk meningkatkan hubungan, apalagi yang bisa membuat Anda marah. Melihat Thomas seperti itu, Yang Mulia ke-10 sangat puas, jadi dia membawa Thomas ke aula. Meskipun Thomas pernah ke sini sebelumnya, dia terkejut setiap kali dia datang.
Saya melihat bahwa para penjaga di pintu masuk aula utama semuanya adalah biksu di alam Mahayana. Di kedua sisi aula utama, para biksu dari tingkat 6 atau 7 alam Mahayana berdiri di kedua sisi, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk. Ini masih merupakan aula ke-10 di aula. Thomas telah mendengar tentang 10 aula istana, tetapi menurut peringkat kekuatannya, aula ke-10 adalah yang terbawah. Aula terbawah begitu kuat, Anda bisa membayangkan betapa besarnya kekuatan seluruh aula itu. Ayah! Memasuki aula, Yang Mulia ke-10 buru-buru berteriak kepada seorang pria parubaya yang duduk di tempat utama di aula. Pria parubaya itu mengenakan jubah kuning dengan mahkota di kepalanya, dan ekspresinya sangat dingin. Orang ini adalah ayah dari 10 Yang Mulia ke-10, penguasa aula ke-10. Di seluruh aula, penguasa 10 aula adalah yang tertinggi. Thomas tidak berani melihat langsung ke penguasa aula ke-10, bahkan para biksu yang duduk di kedua sisi pun tidak berani melihat langsung. Para biksu yang berdiri di kedua sisi semuanya adalah tingkat 6 atau 7 di alam Mahayana. Biksu yang duduk bisa dibayangkan kekuatannya. Thomas berlutut di tengah, kepalanya menunduk, sikap hormat kepada pemimpinnya. Dikalahkan. Penguasa aula ke-10 perlahan berbicara. Yang Mulia tidak berbicara, tetapi melirik Thomas. Berkata pada dewa, kami hanya mundur sementara, tapi dinasti Xiao sudah mati. Tapi di saat-saat terakhir, seorang Taois tua muncul, menghalangi jalan Yang Mulia. Thomas melaporkan dengan tubuh gemetar. Kamu sedang membicarakan bajingan tua itu, kan? Penguasa dari aula ke-10 berkata. Ya, itu Wallace dari Sekte Janji Suci. Thomas mengangguk. Ayah, bajingan tua itu. Yang Mulia ke-10 ingin menjelaskan, tetapi begitu dia berbicara, dia ditegur oleh penguasa aula ke-10, diam, pergi ke tembok dan pikirkanlah, kamu adalah sesuatu yang telah mempermalukan klan Protoss kita. Yang Mulia ke-10 menundukkan kepalanya karena ketakutan, lalu setelah melihat Thomas dengan sedikit bijaksana, dia berbalik dan pergi. Dia takut Thomas berbicara tanpa pandang bulu setelah dia pergi, jadi dia memberinya peringatan dengan kedipan mata. Saya ingat Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan mendominasi dunia surga dan manusia. Sekarang Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan dinasti Xiao. Bagaimana Anda bisa mendominasi dunia surga dan manusia? Penguasa dari aula ke-10 bertanya dengan samar. Thomas mengguncang tubuhnya dan berkata, Dewa, aliansi penyegelan iblis kami memang memiliki kemampuan untuk mendominasi dunia surga dan manusia. Hanya butuh beberapa waktu. Hanya saja seorang pria bernama Dev muncul di belakang, yang mengganggu rencana keseluruhan. Ada juga Taois Wallace tua, yang diam-diam telah menyelamatkan banyak kultivator iblis, dan itu juga memiliki pengaruh besar pada aliansi penyegelan iblis kami. Thomas akan menemukan alasan yang bagus untuk dirinya sendiri, jika tidak, posisinya sebagai pemimpin aliansi penyegelan iblis mungkin akan digantikan. Apakah kamu mencari alasan? Penguasa aula ke-10 berkata dengan dingin. Bawahan tidak berani. Kami memang sangat dipengaruhi oleh Taois Wallace tua. Kali ini, Yang Mulia ke-10 juga terluka oleh Taois Wallace tua. Taois Wallace tua bahkan menghina Yang Mulia ke-10 dengan menyuruh Yang Mulia ke-10 untuk kembali nenen. Thomas menundukkan kepalanya dan berbisik dengan suara rendah. Thomas tahu bahwa orang-orang dari klan Protoss ini memiliki kesombongan paling besar, dan jika mereka dihina, mereka pasti akan marah. Benar saja, begitu suara Thomas jatuh, kemarahan penguasa aula ke-10 bangkit. Sial, menghina anak saya untuk menghina klan Protoss saya, dia mencari kematian. Saya tidak peduli dia pendeta tahu apa, saya akan membunuhnya dengan pukulan. Di samping penguasa aula ke-10, seorang pria yang besar tiba-tiba bangkit dan meraung. Rota, bisakah kamu membunuh bajingan Wallace tua itu? Penguasa aula ke-10 bertanya. Dewa, aku bisa melakukannya. Aku akan membalas kebencian Yang Mulia padanya. Aku tidak peduli apa kekuatan bajingan tua itu, aku bisa menghancurkannya berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Rota melambaikan tinjunya yang besar dan berkata, Oke, kamu bisa menghadapinya, tapi cobalah untuk tidak memprovokasi orang-orang dari kota matahari dan bulan. Bajingan Wallace tua itu sekarang menjadi guru dan tamu kehormatan di kota matahari dan bulan. Penguasa aula ke-10 memerintahkan. Thomas terkejut ketika mendengarnya, dan tidak tahu apa itu kota matahari dan bulan yang dikatakan oleh penguasa aula ke-10. Dia telah berada di dunia surga dan manusia selama bertahun-tahun, dan kekuatan aliansi penyegelan iblis telah menyebar ke seluruh dunia surga dan manusia, tapi dia sepertinya tidak pernah mendengar tentang kota matahari dan bulan.
Tidak ada kota matahari dan bulan seperti itu di 5 wilayah dunia surga dan manusia. Bawahan menerima perintah. Rota mengangkat tinjunya, lalu mengangkat Thomas dengan satu tangan, dan dengan cepat menghilang. Bersambung.